Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Bangka di channel Manja Videographer. Tetap membahas putaran gut anxiety psikomatis atau asam lambung yang disertai dengan kecemasan berlebihan. Oke teman-teman, nah yang baru bergabung seperti biasa teman-teman, jangan lupa untuk subscribe, notifikasinya dan share agar apa? Jujur aja agar ya video Bangka ini bisa berkembang dan bisa membantu teman-teman yang lainnya cepat melewati gangguan gut anxiety psikomatis, karena teman-teman tahu sendiri apabila teman-teman lagi parah-parahnya atau lagi mengalami gangguan gut anxiety psikomatis itu rasanya sangat sangat aduh luar biasa teman-teman, luar biasa. Oleh karena itu buat teman-teman yang baru bergabung atau menemukan channel Bangka, langkah baiknya teman-teman untuk bantu teman-teman agar apa ya, agar menjadi penyemangat tersendiri buat Bangka untuk berbagi pengalaman. Nah, di sini Bangka itu berbagi pengalaman seputaran asam lambung teman-teman, karena Bangka pernah mengalaminya. Alhamdulillah dengan metode-metode yang Bangka jalani secara rutin itu membuat kita semakin membaik dan semakin membaik lagi teman-teman. Karena pasti teman-teman yang lagi parah-parahnya itu berpikir ini kapan akan berakhir, pasti gitu teman-teman. Oke teman-teman, kali ini Bangka ingin menjawab pertanyaan dari teman-teman. Apakah saat kita mengalami gut anxiety psikomatis kita akan mengalami penurunan berat badan? Itu wajar teman-teman. Kenapa kita mengalami penurunan berat badan? Karena ya itu teman-teman, pengaruh itu berapa faktor pengaruh itu teman-teman, seperti pengaruh pikiran kita, terus dari pola makan kita. Makan itu kurang selera, jujur aja pasti kan teman-teman, makan itu mual, muntah, terus kurang selera gitu teman-teman. Kita banyak berpikir, padahal kita membutuhkan energi di situ teman-teman. Itulah berapa faktor teman-teman. Terus sistem pencernaan kita yang belum normal, atau penyerapan lambungnya, nutrisi ke dalam tubuh itu belum normal, sehingga itulah teman-teman, wajar kalau tubuh kita itu ya menurun, berat badannya menurun, itu wajar teman-teman. Karena apa ya, kan sistem tubuh otomatis itu kan membutuhkan energi sesuai dengan kebutuhan kita teman-teman. Ya kalori yang kita butuhkan setiap hari itu kan ada teman-teman. Jadi teman-teman jangan khawatir teman-teman, nanti kayak Bangka ini alhamdulillah ya, turun kemarin kan bisa teman-teman lihat video-video yang terdahulu Bangka, gimana Bangka perut gemuk, ininya agak-agak ya agak gemuk, sekarang ya agak-agak menurun. Walaupun nggak drastis, karena ya Bangka langsung takut juga, sempet berpikiran takut juga mau langsung dari gemuk langsung turun drop gitu teman-teman, sempat berpikiran itu. Tapi setelah Bangka tahu metodenya, oh seperti itu asam lambung itu, kenapa kita mengalami penurunan berat badan, ya wajar aja teman-teman, karena nutrisi dari tubuh kita kan kekurangan teman-teman. Dia kan ngambil lagi nutrisi yang dalam tubuh kita, yang kita simpan itu bentuk lemak, yang berbentuk apa itu kan yang disimpan kan, kurang tahu juga teman-teman. Karena ya sepengetahuan Bangga seperti itu teman-teman. Jadi ya dalam tubuh kita kan ada cadangan makanan, yaitu diserap dia teman-teman, karena untuk memenuhi kebutuhannya itu teman-teman. Bagi teman-teman yang ingin gimana caranya agar berat badan kita naik, ya satu, pikiran kita harus fresh lagi teman-teman. Maksudnya kita tidak harus berpikir tentang sensasi, rasa cuek, itu nanti ada saatnya teman-teman. Kalau untuk yang lagi parah-parahnya pasti teman-teman banyak sensasi tuh, yakin teman-teman. Yang dari jantung berdebar, yang dari keliengan, yang nyeri di dulu hati. Nanti pemikiran kita itu tentang penyakit lain itu terus ada itu teman-teman, muter 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 muter. Nah, disitulah kita stres. Uh, di, nah itulah nanti kan pikiran tuh pengaruh sekali teman-teman untuk pengaruh penurunan berat badan. Pasti tuh teman-teman, di pikiran tuh sangat pengaruh sekali teman. Karena apa ya, sensasi asam lambung itu nyata. Jadi uh, kita berpikir itu seolah-olah kita sakit berat, lemes badan gitu teman-teman. Caranya ya teman-teman ya cukup penuhi kebutuhan teman-teman. Kebutuhan apa ya? Kebutuhan nutrisi teman-teman, ya makan yang sehat, tapi ya tetap harus kita jaga pola makannya yang sehat ya. Seperti jujur kemarin ya kan, seperti video-video yang Bangka jelaskan kemarin, Bangka waktu lagi parah-parahnya itu 2 minggu teman-teman makan cuma tempe, tahu sama sayur bayam teman-teman. Nah disitulah teman-teman, karena apa ya,
karena itu mau makan ini makan itu perut terasa begah, perih gitu teman-teman. Itu yang Bangka alami ya teman-teman. Alhamdulillah setelah 2 bulan habis itu udah mulai membaik, Bangka obati lambungnya dengan madu dan kunyit gitu teman-teman. Yang alami-alami saja teman-teman. Sempat pakai obat dokter selama ya 2 mingguan teman-teman. Itu tidak ada perkembangan jujur aja teman-teman, karena kecemasan Bangka tinggi sekali teman-teman. Kemarin kok udah datang ke 4 dokter ke sana sini sana ini kok nggak ada perubahan. Karena itu man di situ Bangka tegasan itu pikiran sangat pengaruh sekali teman-teman. Jujur aja pikiran itu sangat pengaruh, karena obat dokter itu cuma meredakan. Kalau pikiran kita eh apa berpikir macam-macam, itu ya obatnya tidak akan bereaksi teman-teman. Itu jujur aja teman-teman. Jadi udah Bangka bilang asam lambung ini gangguan sistem pencernaan yang lain dari yang lain, butuh waktu proses gitu teman-teman. Kalau awal pertama kita merasakan pasti belum tahu kan, kok nggak sembuh-sembuh. Udah disitulah kita berpikiran ini seolah-olah penyakitnya berat gitu teman-teman. Tapi kalau kita tenangkan pikiran, ya kan 3P-nya Bang selalu bilang, pola pikir, pola hidupnya kita jaga, olahraga ya walaupun jalan-jalan, terus pola makannya kita jaga, maksud kita penuhi kebutuhan. Yang penting tidak melanggar pantangan makanan. Pantangannya di kita aja teman-teman. Yang penting jangan pedes dulu kalau lagi parah-parahnya, dari santan, coklat, durian, nanas gitu teman-teman, yang membuat micu asam lambung. Sebenarnya simpel aja teman-teman, nggak perlu teman-teman berpikir secara keras. Kok ini kapan sembuhnya, nggak usah teman-teman. Teman-teman cukup jalani aja teman-teman. Nanti disitulah nanti lama-lama teman-teman lambungnya membaik, nanti nafsu makan bertambah, pasti lama-lama nanti ya normal lagi naik berat badan teman-teman. Karena kalau kita banyak pikiran terus banyak rasakan sensasi nanti datang lagi tiap hari ya. Dulu wajar Bangka seperti itu juga teman. Itu pikirannya itu wah sensasi apa lagi nih? Dari nyeri dada terus panas tembus ke punggung itu tiap hari teman-teman. Bangka rasakan terus ada panas di kaki kanan kiri gonta-gantian, terus kesemutan, pokoknya macam-macam itu teman-teman. Itu berpikir terus kita teman-teman, nanti pala tuh pusing lagi, aduh teman-teman, kayak mau beraktivitas kurang semangat, timbul perasaan tidak enak, nanti jam-jamnya jam 10 nanti lemes lagi, jam 1 juga nanti habis mau sore menjelang habis asar itu pasti teman-teman merasakan lagi sensasi keliengan itu hampir tiap hari teman-teman. Tapi alhamdulillah lama kelamaan semakin kita sibuk, maksudnya kita cari kesibukan teman-teman, tidak harus di rumah aja, nanti lama-lama itu sensasinya akan hilang perlahan-perlahan. Di situ kita nanti bisa makan lagi teman-teman. Wah, makan memenuhi kebutuhan, maksudnya ya bisa coba-coba lagi, kita latih dalam masa penyembuhan. Tapi kalau untuk parah-parahnya ya teman-teman cukup bersabar teman-teman. Bangkat juga tahu rasanya gimana teman-teman menderitanya itu teman-teman. Bangka jujur aja pasti Bangka kalau ada teman-teman yang lagi mengalami gangguan getah anxiety yang lagi awal parahnya, pasti Bangka tahu rasanya teman-teman, karena Bangka pernah merasakan. Teman-teman cukup bersabar, insya Allah teman-teman semua sering berjalannya waktu nanti pasti ada kesembuhan teman-teman, pasti itu teman-teman. Dulu Bangka pun beri kapan sembuhnya, tiap hari kok gini kayak menderita gitu. Yang penting kita terus pasrah, ikhlas teman-teman. Ya kan semua penyakit ini kan pasti ada hikmahnya teman-teman. Banyak pikiran kita nanti gimana keluarga kita, apalagi yang punya anak, yang punya istri, kita lagi kayak gini kan berpikir macam-macam itu teman. Disitulah yang bikin kita badan semakin kurus, semakin terjaga. Apalagi kayak Bangka ini kan belum menikah lagi, aduh mau persiapan menikah kok malahan asam lambung. Jadi pikiran itu kemana-mana gitu. Apakah nanti aku bisa, apakah Bangka nanti bisa kerja keras seperti dulu lagi sebelum kena penyakit getah anxiety psikomatis atau gangguan asam lambung. Ternyata bisa teman-teman. Buktinya Bangka ya Bangka latih teman-teman, walaupun nanti kelas keliengan ada timbul itu kan Bangka nggak peduli teman-teman. Yang penting Bangka latih lama-lama terbiasa teman-teman. Bangka udah kerja seperti ngecor, ngangkat-ngangkat itu ngaduk semen gitu teman-teman, udah Bangka coba itu teman-teman saat kerja bakti gitu teman-teman. Walaupun ya nanti ada rasa lemes, terus keliengan, itu wajar teman-teman. Lama-lama
kelamaan nanti kan terbiasa karena terbiasa. Kalau kita bisa karena terbiasa, di situ teman-teman. Prinsip teman-teman harus gitu tanamkan di otak kita. Kadang otak kita itu memanipulasi kita teman-teman. Seolah-olah kita itu nggak bisa apa-apa gitu teman-teman. Itulah kenapa kita disebut get anxiety psikomatis. Psikomatis kita kena teman-teman. Jujur aja pola pikir itu agak lama teman-teman. Kita menanamkan pola pikir agak lama, kenapa? Karena sensasinya itu nyata. Bangka tegasan, sensasinya itu nyata. Waktu sensasi itu muncul, nanti kita pemikiran itu kemana-mana pasti teman. Ini aduh kumat lagi, atau ini aduh sakit, ada komplikasi atau apa. Padahal itu sensasi yang ditimbulkan teman-teman, wajar teman-teman. Karena apa ya? Karena otot esofagus kita belum normal. Kita harus latih dengan pernapasan diafragma seperti itu teman-teman. Nanti lama-lama seiring berjalan waktu kita normal lagi teman. Tenaga kita yang dulunya lemes ringan jam 10 nanti ada lagi, akan ada masanya seiringnya berjalan waktu. Tenaga kita pulih lagi, terus pemikiran kita jernih lagi, seiring ya kita jaga 3P-nya dan R-nya religiusnya kita pasrahkan aja, insya Allah teman-teman tidak akan terjadi apa-apa, karena ya semua kan udah ada yang ngatur teman-teman. Tentang rezeki teman-teman, pasti dibalik gangguan get anxiety psikomatis kan rezeki teman-teman pasti bertambah tak terduga-duga, pasti teman-teman, pasti itu teman-teman. Karena apa? Rezeki tidak pernah salah alamat teman-teman. Jadi teman-teman jangan berpikir nanti kalau aku lagi sakit kayak gini gimana istriku ini. Insya Allah teman-teman, keluarga teman-teman tetap dicukupi sama Allah Subhanahu Wa Taala, karena kita harus pasrah dan kita harus berusaha berikhtiar juga teman-teman. Ya berikhtiarnya dari diri kita sendiri. Kalau nggak dari kita sendiri, siapa lagi teman-teman? Kalau kita kesembuhan kan datangnya dari Allah Subhanahu Wa Taala, tapi kita harus berikhtiar ya, dan kembali ke diri kita masing-masing. Oke teman-teman, cukup sekian teman-teman video Bangka hari ini. Semoga bisa menemani teman-teman yang lagi mengalami gangguan get anxiety psikomatis, yang lagi parah-parahnya tetap bersabar teman-teman, jalankan 3P-nya, baik minum air, terus istirahat yang cukup, olahraganya yang ringan, ya berjemur teman-teman, bisa berjemur, nggak usah olahraga yang berat-berat dulu, karena energi kita kurang masih itu teman-teman, karena penyerapan energinya kurang maksimal. Insya Allah teman-teman, jangan lupa teman-teman untuk bantu share, subscribe agar channel ini berkembang. Kalau nanti sudah berkembang rame, insya Allah Bangka akan melakukan live streaming buat menemani teman-teman yang lain supaya menemukan kesembuhan 100%, yang bisa beraktivitas lagi, berkumpul dengan keluarga, jalan-jalan, tidak berpikir tentang sensasi atau penyakit get anxiety psikomatis ini teman-teman, yang sebenarnya ini penyakit yang tidak berbahaya tapi menjengkelkan. Beli kita lagi beraktivitas nanti timbul keliangan, timbul kayak sensasi itu, nanti buat kita panik lagi teman-teman. Nah, di situ aja, jujur aja di situ aja teman-teman Bangka alami seperti itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.